Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Hari ini kita akan bahas saham yang kemarin tanggal 17 Juni 2025 mengalami kenaikan tertinggi. Kita mulai dari dengan fundamental dan berbagai aspek yang memang bagus gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari sini. MBSS Mitra Bahara Segara kemarin tuh naik 4, kemarin itu naik 21,05%. Jadi cukup tinggi kalau kita lihat sahamnya, chartnya seperti ini. Kalau kita lihat chartnya secara lebih rentang lebih besar, kita akan tahu kenapa saham ini naik. Ya, seperti ini ya. Saham ini sudah lama eh, tidur gitu ya, dan akhirnya ini laporan keuangan Q1 muncul, dia langsung naik. Ini sebetulnya respon yang wajar sekali kalau kita lihat di sini. Total asetnya naik secara signifikan sepanjang 2022 sampai 2005. Jadi memang perusahaan ini bertumbuh dengan bagus dan harga sahamnya terjadi defleksi gitu ya. Kinerjanya bagus tapi sahamnya cenderung turun. Itu sebabnya dia mulai naik. Apa yang menyebabkan saham ini naik? Kita lihat di catatannya ya. Inilah catatan saya. Tanggal 5 Juni harganya masih di 195, tapi dia sudah mulai naik dan ada penjelasan dari manajemen terkait volatilitas. Jawabannya biasanya memang sangat standar, manajemen tidak mengetahui, tidak ada rencana, seperti itu, wajar itu. Jawaban-jawaban yang normatif saja. Kemudian di sini komisaris melepaskan saham dan mengundurkan diri di tanggal 14 Mei. Ini biasanya kalau komisaris ganti itu ada darah baru, ada optimisme baru dan memang benar. Kemudian di tanggal 16 Juli public expose-nya berhasil ya, dari 2280 ini sekarang di 2760. Jadi saham ini memang kenaikannya beralasan gitu ya, dari sisi kinerja dan juga dari sisi momentumnya. Kita lihat sekarang kinerja keuangannya. Memang benar dan masih ada space ya. Kalau di dashboard saya targetnya di 2887. Jadi belum di close, masih di hold. Memang sudah mulai kritikal gitu ya. Kalau seperti ini sudah mulai uji nyali saja ya. No risk no gain. Mau dimaksimalkan atau sudah dia anggap cukup gitu. Itu keputusan yang, karena kalau kita lihat targetnya di 2887 atau naik 5% lagi masih bisa. Sekarang ini kalau kita lihat candlestick-nya, dia ada di resisten 2, sudah tinggi sekali memang. Biasanya jarang sekali tercapai di resisten 3 ya sepanjang perjalanan 2830. Seperti itu, jadi target 2887 memang sangat tinggi sekali. Masih mungkin kesentuh pun akan sebentar saja gitu. Oke, ini adalah Mitra Bahara Segara Sejati MBBS. Kita akan cek saham lainnya. Berdasarkan dashboard saya, CTBN. Nah, ini adalah saham CTBN. Kita lihat di rentang tingginya langsung ya. Loading dulu karena memang datanya di chart ini sangat banyak, jadi perlu waktu untuk loading. Wajar saja. Dan kalau kalian lihat beberapa chart akan berbeda dengan sekuritas karena ketika terjadi harga otoritis karena stock split dan karena saham bonus gitu, di
sekuritas itu biasanya nggak langsung update gitu ya. Jadi kelihatan loh kenapa ini seperti misalkan saham apa CTP, lupa saya kemarin itu di sekuritasnya terjadi penurunan langsung karena adanya saham bonus gitu. Tapi kenyataannya chartnya harusnya tidak boleh seperti itu gitu ya. Karena harusnya harga sebelumnya itu disesuaikan semuanya sesuai dengan harga teoritis barunya. Jadi kalau kita lihat di sini CTBN itu juga mengalami kenaikan yang bagus ya. Ini Q4, ini Q1 naik cukup tinggi. Dan ketika Q4 itu perhatikan di sini grafiknya. Ini rentang dari 2022 sampai 2025 hari ini ya. Perhatikan ketika Q4-nya naik, dia sempat delay sebentar, kurang lebih ini seminggu, kemudian naik tak terkira dan laporan keuangan Q1 2025 muncul dia masih naik lagi karena kinerjanya memang masih naik. Jadi masih ada anginnya gitu ya. Ini adalah CTBN. Kita lihat potensinya. Sekarang potensinya. Nah, ini adalah catatannya ya. Kenapa dia naik? Selain kinerjanya juga di tanggal laporan hasil ini ya. Tanggal 16 Juni kemarin dideklarasikan cum dividennya di tanggal 19 Juni nanti, ini belum ya berarti, di 5,30. Jadi memang dengan payout ratio hampir 100% ini karena ada yang harus ditahan gitu ya. Ya bisa dibilang 100%. Dan kemarin naik 9,69%. Artinya saham ini memang sudah cukup tinggi sekali. Nah, kembali lagi, kalau kita lihat di ini tinggi atau enggak, ini sebetulnya kalau di harga di RUPS ini masih di 6450, jadi koreksi gitu setelah naik tinggi. Kenaikan disebabkan karena CTBN urung menjual sahamnya, anak usahanya ke APMM. Jadi saat Maret tanggal 4 ini dinyatakan CTBN membatalkan penjualan anak usahanya ke APMM. Saat itu harga 2.200 karena ini dan kinerja memang bagus, potensinya meledak di sini. Gitu ya. Kemudian kita lihat sekarang kinerjanya. Kalau kita lihat di sini, target harganya di 7534, sekarang 7075. Kembali lagi, ini soal, kalau kita lihat 1 bulan terakhir seperti ini ya. Ini soal nyali, mau di close atau di hold untuk mengejar 6% sisanya. Jadi seperti itu. Sekarang ada di resisten 1, belum mencapai resisten 2. Tapi sudah mendekati target harganya, tinggal 6% lagi kenaikannya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Hari ini akan menganalisa 3 saham. Antam sekarang ya. Aneka Tambang ini dapat trigger 2 ya. Selain kinerjanya juga karena Antam adalah produsen emas gitu ya. Kita tahu perang Israel Iran itu pasti membuat orang harga saham akan bergejolak khususnya untuk supply chain, dan Antam ini cukup bagus. Ini juga terkait dengan Antam ini emas naik ya karena gara-gara tarif Trump itu. Jadi itunya cukup bagus. Kita lihat cum dividennya 152. Sebetulnya kalau dilihat dari dividen itu kecil sekali ya. Cuman sekitar 3-2%.
Tapi yang menjadi masalah adalah ekspektasi atas harga emas. Dan itu sudah cukup dimulai dari 2026. Antam ini masuk Danantara, dan yang negatifnya sebetulnya dia harus setor dividennya banyak-banyak ke Danantara. Danantara ini agak sedikit rakus dividen gitu ya. Karena untuk membiayai, nggak tahu membiayai apa itu. Oke, kita lihat sekarang finansialnya. Finansialnya seperti itu. Masih ada space 5% juga aneka tambang. Targetnya di 3632. Sekarang harganya di 3470. Kalau kita lihat candlestick-nya ada di resistance 1, R1 gitu ya. Sudah cukup naik, tapi belum sampai R2. Beda dengan MBSS tadi sudah sampai R2 gitu ya. Oke, demikian sekilas analisa saham. Semoga mencerahkan, dan kalau mau contek-contek berita silakan di capture ini, boleh, gratis. Dan saya memang sedang menyiapkan langganan untuk berita-berita seperti ini. Karena berita seperti ini sangat-sangat berguna untuk kita men-tracking saham ke belakangnya. Karena kalau kita tidak pernah melihat sejarahnya, kita tidak akan tahu masa depan. Begitu katanya Einstein. Thank you, see you next time.